dan yang utama, marilah sejenak kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita semua. Sehingga pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangkaian acara Seminar Sekolah Sespimen Polri Dikre ke-60 tahun anggaran 2020. Mengusung tema Sinergitas Polri dengan komponen masyarakat dan pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Sejenak kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andos Gatot Edi Pramono, MSI. Yang kami hormati narasumber Deputi 5 Kemenko Polhukam, Irjen Pol Dr. Randos Almed Wijaya MH. Yang kami hormati PLH Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Randos Yus Harto Hunto Yugo MPD. Yang kami hormati para narasumber lainnya, Karobin Ops Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Rusdi Hartono, MSI, PLH Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Ilham Saputra, SIP, Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia, Ibu Dr. Ratna Dewi Patalolo, SH, MH, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Yang kami hormati Kasespim Lemdiklat Polri, Komandan Sesko TNI, Koordinator dan para Widya Iswara Sespim Lemdiklat Polri, para Kepala Sekolah Sespim Lemdiklat Polri, para Dansesko masing-masing angkatan, peserta didik Sespimti Polri Dikre ke-29, Pasis Sesko TNI, peserta didik Sespimen Polri Dikre ke-60, Pasis Sesko masing-masing angkatan, dan segenap hadirin tamu undangan yang kami hormati. Dari tema yang baru saja kita dengarkan menjadi topik bahasan yang sangat menarik. Namun kami juga ingin mendengarkan penjelasan bagaimana topik ini diangkat dalam rangkaian acara seminar sekolah. Mari kita nantikan jawabannya. Ya, terima kasih Mbak. Tema ini sebenarnya sangat krusial kami angkat, di mana secara global dunia internasional sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan secara nasional kita juga terkena dampak dari pandemi COVID ini. Dan saat ini kita akan menghadapi kegiatan pilkada serentak. Jadi di sini terjadi pro dan kontra. Di sini kami juga mengundang para narasumber yang memberikan sumbang saran pemikiran yang cerdas dari para narasumber tersebut. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Serdik Maindra Eka Wardana. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, demi kelancaran kegiatan seminar sekolah ini, marilah kita bersama-sama mengendahkan tangan seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Adapun doa ini akan saya bawakan secara Islam bagi saudara-saudara kami yang beragama lain agar kiranya dapat menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbil Izzati, untayan rasa syukur kami haturkan atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat dan hidayah-Mu yang begitu luas. Atas ilham dan ridho-Mu, kami dapat menyelenggarakan kegiatan seminar sekolah ini dengan penuh semangat kebajikan.
Jadikanlah kegiatan ini, ya Allah, bermanfaat dan memberikan kebaikan bagi segenap masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, limpahkanlah kepada kami semua yang terlibat dalam kegiatan ini kesehatan, keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Dan angkatlah cobaan pandemi COVID-19 ini dari dunia ini, ya Allah, terkhusus dari negara yang kami cintai ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu segenap tamu undangan, doa telah kita panjatkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita pinta. Sejenak akan kita dengarkan laporan Ketua Seminar Sekolah yang akan disampaikan oleh Serdik Ernesto Caesar SH, SIK, MH. Laporan singkat pelaksanaan seminar sekolah Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020. Dasar Surat Perintah Kasespin Polri nomor Sprint 779 10 Romawi Dik 2/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang panitia penyelenggara seminar sekolah Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020. Nama dan tema kegiatan. Nama kegiatan ini adalah Seminar Sekolah Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 dengan tema Sinergisitas Polri dengan komponen masyarakat dan pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dari seminar sekolah Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 ini sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis terhadap peran Polri pada penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Dua, mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi yang dapat mempengaruhi peran Polri dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Ketiga, mengidentifikasi potensi sumber daya yang dapat diberdayakan guna mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Keempat, merumuskan sinergisitas Polri dengan komponen masyarakat dan pemerintah guna mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Hasil yang diharapkan dari kegiatan seminar sekolah Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 ini adalah 1. Peserta didik Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 sebagai calon pemimpin pada organisasi tingkat menengah KUD mampu memahami secara komprehensif peran Polri guna mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Kedua, kegiatan peserta didik Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah serta mengantisipasi dan menangani berbagai gangguan keamanan dalam negeri pada penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Tiga, memberikan saran dan masukan bagi Polri berupa langkah-langkah pemecahan masalah untuk mengoptimalkan sinergisitas Polri dengan komponen masyarakat dan pemerintah guna mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan waktu dan tempat kegiatan sekolah Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun 2020 ini diselenggarakan pada hari tanggal Senin 12 Oktober 2020 waktu jam 08.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gedung Sutarjo Sespim Lemdiklat Polri. Bentuk dan metode kegiatan seminar sekolah Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 ini akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel
dengan metode paparan dari masing-masing narasumber sesuai dengan materi yang sudah ditentukan serta dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator dan dilaksanakan dengan daring. Kata sambutan dan pernyataan pembukaan seminar sekolah, sambutan Kapolri yang disampaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Dr. Gatot Edi Pramono MSI sekaligus pernyataan pembukaan seminar sekolah. Keynote Speaker Menko Polhukam RI Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP, dilanjutkan penjelasan dari Menko Polhukam oleh Deputi 5 Kementerian Polhukam Irjen Pol Dr. Andes Armet Wijaya MH, dilanjutkan oleh narasumber perwakilan dari Mendagri, kemudian Asop Kapolri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu. Moderator Sanas Marila Safitri. Susunan acara pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan Ketua Pelaksana Seminar sambutan Kapolri. Dalam hal ini disampaikan oleh Wakapolri, keynote speech Menko Polhukam RI, sambutan sekaligus penutupan seminar oleh Kasespim Lemdiklat Polri. Acara seminar dan diskusi. Pembukaan diskusi panel oleh moderator, penyampaian materi oleh para narasumber dan dilanjutkan dengan tanya jawab dipandu oleh moderator. Penutupan diskusi seminar. Penyerahan cenderamata kepada para narasumber dan moderator. Penyampaian nutulen seminar oleh Ketua Seksi Nutulen. Sambutan sekaligus penutupan seminar oleh Kasespim Lemdiklat Polri. Menyanyikan lagu Bagi Negeri, penutupan oleh MC. Peserta seminar sekolah Sespimen Polri Dikrek 60 tahun anggaran 2020 berjumlah 376 orang yang terdiri dari 1. Kementerian dan undangan di luar Polri, 2. Keynote Speaker, 3. Pejabat Mabes Polri, 4. Kalemdiklat Polri dan PJO Lemdiklat, 5. Kasespim, Kasespimen dan PJO Sespimen Lemdiklat Polri, 6. Kakor Widya Iswara dan WI Sespimen, 7. Kapolda Metro Jaya dan Kapolres jajaran Polda Metro Jaya yang melaksanakan pilkada, 8. Kapolda Jawa Barat dan Kapolres jajaran Polda Jawa Barat yang melaksanakan pilkada, 8. Kapolda Jawa Barat dan Kapolres jajaran Polda Jawa Barat yang melaksanakan pilkada, 9. Kapolda Jawa Timur dan Kapolres jajaran Polda Jawa Timur yang melaksanakan pilkada, 10. Kapolda Jateng dan Kapolres jajaran Polda Jateng yang melaksanakan pilkada, 11. Kapolda DIY dan Kapolres jajaran Polda DIY yang melaksanakan pilkada, dan 12. Dan Sesko TNI dan Sesko TNI AD dan Sesko TNI AL dan Sesko TNI AU dan perwakilan PASIS. 13. Perwakilan rektor dan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 14. MC dan moderator. 15. Perwakilan Serdik Sespimti, Sespima, mahasiswa STK dan Akpol. 16. Tokoh agama dan tokoh masyarakat. 17. Seluruh Serdik Sespim Lemdiklat Polri. Penutup. Demikian laporan pelaksanaan seminar sekolah Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 dibuat sebagai laporan bagi pimpinan dalam pelaksanaan acara. Selesai. Demikian Bapak dan Ibu laporan Ketua Seminar Sekolah yang telah disampaikan dan telah kita dengarkan bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan prosesi pembukaan seminar sekolah Serdik Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020. Kepada yang terhormat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Gatot Edi Pramono MSI disilahkan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membacakan sambutan Bapak Kapolri dan menyampaikan permohonan maaf beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita semua secara virtual karena ada kegiatan rapat terbatas dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Sehingga saya mewakili untuk membacakan sambutan sekaligus membuka acara seminar ini.
Baiklah, saya akan membacakan sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada seminar sekolah Sektimen Polri di KREK ke-60 tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati keynote speech Bapak Menko Polhukam yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi 5 Kemenko Polhukam, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Ahmed Wijaya MH. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati dan Sesko TNI AD, dan Sesko TNI AL, dan Sesko TNI AU. Yang saya hormati Bapak Kasespim Lemdiklat Polri, Kasespimti, Kasespimmen, Lemdiklat Polri, Kasespima, para hadirin dan tamu undangan serta seluruh peserta didik Sespimen Polri di KREK ke-60 tahun anggaran 2020 yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam seminar sekolah Sespimen Polri di KREK ke-60 tahun anggaran 2020 yang diselenggarakan secara daring pada masa pandemi COVID-19. Hadirin dan peserta seminar yang saya hormati, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak pernah lepas dari perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional, di mana ada dua fenomena yang berdampak perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat, yaitu demokratisasi dan globalisasi. Demokratisasi yang sejak kemenangan blok barat di era Perang Dingin telah meluas ke seluruh dunia, telah mengubah tata kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan mendasar, seperti hadirnya transparansi, penyelenggaraan negara yang demokratis, jaminan pelayanan publik yang berkualitas, mudah, murah tanpa diskriminasi. Bahkan masyarakat semakin kritis menyikapi aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal interaksi masyarakat dengan institusi kepolisian. Globalisasi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi abad ke-20 dan ke-21, di mana Alvin Toffler dalam buku The Third Wave menyebutkan hadirnya gelombang ketiga dalam peradaban manusia saat ini, yaitu era informasi. Teknologi informasi benar-benar telah mengubah dengan cepat seluruh aspek kehidupan umat manusia. Perkembangan teknologi informasi memudahkan publik mengawasi, menilai, mengkritik kerja aparatur pemerintah, termasuk institusi kepolisian. Dalam menghadapi situasi pelayanan publik yang tidak ideal, masyarakat dengan mudah memotret, memvideokan, mengunggah ke medsos, mengkritik, bahkan memberikan hujatan kepada penyelenggara layanan publik. Sebaliknya, ketika menemui pelayanan publik dan kinerja aparatur pemerintah yang berkualitas dan memuaskan, publik juga dengan mudah mengunggah dan membagikannya ke seluruh penjuru negeri, bahkan berbagai pelosok dunia. Dinamika tantangan tugas di era demokrasi yang didukung kemajuan teknologi informasi seperti inilah yang menuntut Polri untuk menjadi lebih profesional, akuntabel, transparan, siap menerima kritik. Pola-pola pemilu juga harus bertumbuh untuk meraih public trust agar tetap survive dalam memelihara keamanan dalam negeri. Hadirin dan peserta seminar yang berbahagia, keberlangsungan pembangunan nasional hanya akan terwujud apabila didukung oleh stabilitas keamanan dalam negeri yang kondusif. Seluruh potensi gangguan mampu diatasi secara tuntas. Semua agenda nasional juga terselenggara dengan aman dan lancar. Dan hal ini adalah tugas seluruh elemen bangsa. Salah satu agenda nasional pada tahun 2020 yang juga harus dilangsungkan pada masa pandemi COVID-19 adalah pilkada serentak. Sepanjang sejarahnya, pilkada ini adalah yang terbesar di Indonesia, digelar di 270 daerah, 9 pilgub, 224 pilgub, 37 pilwalkot, melibatkan lebih dari 105 juta calon pemilih, setara 55% pemilih dalam pemilu 2019. Secara lebih spesifik, pilkada tahun 2020 akan digelar di seluruh wilayah provinsi, kecuali DKI Jakarta dan Aceh.
Secara konvensional, potensi kerawanan pilkada harus senantiasa diantisipasi dengan optimal di seluruh tahapan, seperti pemanfaatan isu sara, penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong, ketidakpuasan hasil pilkada sehingga memicu terjadi konflik horizontal, pencegahan setiap tahapan pilkada agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 serta berbagai potensi kerawanan lainnya. Kompleksitas penyelenggaraan pilkada 2020 semakin berlipat ganda karena digelar di tengah masa pandemi COVID-19. Bukan hanya tentang menjamin keamanan peserta, penyelenggara, hingga pemilih dan baik COVID-19, tetapi juga kekhawatiran pemilih dapat berdampak pada penurunan partisipasi pemilihan. Ditambah lagi, penyesuaian tahapan pilkada berdasarkan PKPU nomor 13 2020 harus segera didiseminasi kepada publik agar tidak terulang lagi pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan pilkada. Sudah terjadi 263 pelanggaran protokol kesehatan pada tahap pendaftaran paslon. Pada tahap kampanye telah terjadi 172 pelanggaran, di mana 79 diantaranya adalah pelanggaran protokol kesehatan, serta 125 dugaan tindak pidana pemilihan, di mana 20 diantaranya diteruskan ke Polri, bahkan bakal calon meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Pilkada harus menjadi momentum untuk pulihnya daerah dari dampak COVID-19, melalui lahirnya kepemimpinan daerah yang kuat, terdorongnya setiap pihak yang terlibat untuk menjadi role model yang patuh menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, sistem pilkada dapat menjadi mesin utama bagi proses adaptasi masyarakat untuk melakukan kebiasaan dan budaya yang baru di era new normal. Maka variabel keberhasilan penyelenggaraan pilkada 2020 menjadi semakin kompleks. Aspek penyelenggaraan adalah aman, damai, demokratis, sehat, dan selamat. Aspek tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, terpilihnya kepala daerah yang berkualitas, serta masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan juga meningkat, serta tetap terjaga stabilitas keamanan daerah, sehingga menjadi magnet berkekuatan besar yang menarik minat para investor untuk membangkitkan perekonomian nasional. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan sinergi, komunikasi serta koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Tidak boleh ada celah sedikit pun yang dapat menimbulkan potensi kerawanan. Semuanya harus berkolaborasi harmonis demi suksesnya Pilkada 2020. Hadirin staf sekretariat yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi kepada Kaledikat Polri, Kasespim, Kasetimen, dan para perwira pembimbing dan seluruh panitia peserta didik yang telah merumuskan tema seminar sekolah ini dengan sangat tepat, yaitu sinergisitas Polri dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 dan merangka terpeliharaannya keberlangsungan pembangunan nasional. Waktu dan tenaga untuk menyampaikan pemikiran dan membagi pengetahuan dalam rangka mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2020. Selamat melaksanakan seminar. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita dan menjadikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Sati Om. Jakarta, 12 Oktober 2020. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ditandatangani Putra Idam Majis MSP Jenderal Polisi. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan untuk menandai pembukaan seminar kali ini dalam sebuah prosesi. Dimohon kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk nantinya meletakkan telapak tangan pada LED yang tersedia dalam hitungan 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah prosesi pembukaan seminar sekolah yang akan Seminar Sekolah Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 mengambil tema Sinergisitas Polri dengan komponen masyarakat dan pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah membuka secara resmi. Semoga acara seminar kali ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kali ini kita akan mendengarkan keynote speech dari Menko Polhukam Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SH, SU, MIP. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakapolri Komjen Polisi Dr. Gatot Edi, kemudian pimpinan Kemendagri, dalam hal ini PLH Dirjen Politik, Bapak Asops Kapolri yang diwakili oleh Karo Binop Sops BJP Rusdi Hartono yang hadir, pimpinan Bawaslu yang dalam hal ini diwakili Ibu Dr. Ratna Dewi dan PLH Ketua KPU Bapak Ilham Saputra. Pertama, saya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya seminar oleh Sekolah Sespimin Polri Dikrek ke-60 tahun Akademi 2020. Saya mohon maaf karena tidak hadir secara fisik, karena saya ada tugas lain di luar kota. Tetapi saya mengutus salah seorang pejabat utama di Kemenko Polhukam untuk menyampaikan materi mewakili saya dan mewakili Kemenko Polhukam. Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa fokus pemerintah sekarang ini adalah melaksanakan kebijakan PCPEN. PC itu penanggulangan COVID-19, perang melawan corona. PEN itu pemulihan ekonomi nasional. Dua-duanya harus dijalankan secara sejajar, karena kalau corona terus menyerang, lalu kita bersembunyi, maka ekonomi macet. Sebaliknya, kalau ekonomi terlalu dilonggarkan tapi tidak awas terhadap corona, maka juga bisa membahayakan. Oleh sebab itu nih, dua harus diseimbangkan, PC dan PEN. Nah, untuk itulah tugas saudara sekalian, seluruh jajaran Polri adalah bagaimana menegakkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Jaga jalannya kampanye, jaga jalannya proses pemungutan suara, dan jaga seluruh proses ini sampai berakhir agar berlangsung sesuai dengan kebijakan PCPEN yang dituangkan di dalam Perpres nomor 82 tahun 2020. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang diperlukan dari saudara adalah bersinergi dengan institusi-institusi lain dan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Polri harus bersinergi dengan KPU, dengan TNI, dengan Bawaslu, dengan LSM, dengan Parpol, dengan tim kampanye, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya berharap dan saya yakin semuanya akan berjalan lancar dan berjalan baik, sehingga insya Allah kita ini bisa menyelenggarakan pilkada serentak tanpa akibat yang mungkin memilukan. Pilkada adalah pemilu, pemilihan umum tetapi di tingkat daerah. Jangan sampai pemilu itu menjadi pembuat pilu, tapi harus menjadi seperti pesta demokrasi. Tidak ada pesta yang boleh menjadikan kita pilu. Bersinergilah, mudah-mudahan saudara selamat di dalam tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami aturkan terima kasih kepada Menko Polhukam Republik Indonesia yang telah menyampaikan keynote speech. Selanjutnya akan kita dengarkan penjelasan Menko Polhukam Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Deputi 5 Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Armet Wijaya MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakapolri dan seluruh peserta seminar sekalian. Seperti yang telah kita dengarkan bersama-sama, rekaman Bapak Menko Polhukam tentang permohonan maaf atas ketidakhadiran beliau dan penekanan-penekanan yang merupakan inti dari kata sambutan beliau pada seminar hari ini yang akan saya sampaikan secara lengkap. Sambutan Menko Polhukam pada seminar Sespim Menpori Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 yang saya hormati Bapak Wakapolri Komjen Pol Dr. Gatot Edi Pramono, yang saya hormati para narasumber. Yang pertama, PLH Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bapak Dr. Andes Yusharto Hontoyungo, MPD. Yang saya hormati Karobin Polri, Brigjen Pol Rusdiartono, MSI. Yang saya hormati PLH Ketua KPU RI, Bapak Ilham Saputra SIP, yang saya hormati Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Ibu Dr. Ratna Dewi, yang saya hormati Bapak Habib M. Lutfi bin Ali bin Yahya, yang saya hormati para Dansesko TNI, baik AD, AL, dan AU, yang saya hormati Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Andes Rahmat Sunanto, yang saya hormati Kasespim Pol Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Andes Mulyatno SHMH, yang saya hormati para Widya Suara Sespim Lemdiklat Polri, yang saya hormati peserta didik Sespim Menpori Angkatan 60, para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, sehingga dapat mengikuti kegiatan seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini dan hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Kasespim Lemdiklat Polri dan perangkatnya atas terselenggaranya acara seminar sehari dengan mengangkat tema sinergitas Polri dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 dalam rangka terpeliharanya keberlangsungan pembangunan nasional. Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong telah menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 dan program prioritas kementerian lembaga pemerintahan saat ini, sehingga prioritas nasional sesuai bab 7 RPJMN 2020-2024 yang berbunyi memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan Polhuk Hankam
dan transformasi pelayanan publik merupakan amanat agenda perubahan yang harus dikawal. Oleh karenanya, agenda dalam pembangunan prioritas nasional Polhut Hankam Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi dan masa aman dan damai bagi seluruh rakyat. Hal ini merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksanaan pembangunan nasional yang berfokus pada 5 kebijakan, diantaranya konsolidasi demokrasi dan pemantapan stabilitas keamanan nasional. Guna mengawal agenda dan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri merupakan program prioritas yang dilakukan dengan penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Michael Law 1991 menyampaikan bahwa kebijakan keamanan nasional meliputi aspek tradisional, yaitu militer dan non-militer, sehingga ancaman terhadap keamanan dalam negeri ini pun berkembang dan meliputi berbagai aspek, baik keamanan dalam konteks tradisional maupun keamanan non-tradisional, diantaranya ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Dengan munculnya ancaman-ancaman baru ini, maka lingkup dari upaya mewujudkan dan mempertahankan keamanan dalam negeri pun semakin meluas, sehingga penting untuk dapat mengenali isu-isu strategis yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dalam negeri. Dalam Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa tujuan Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Dalam konteks ini, keamanan dalam negeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercapainya keamanan dalam negeri dari segala ancaman merupakan syarat mutlak dalam terciptanya pembangunan nasional. Saudara sekalian, sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi situasi yang luar biasa, di mana satu sisi harus mengatasi masalah negara dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional secara umum, seperti penyelenggaraan sistem demokrasi dan jalannya pembangunan nasional. Di sisi lain harus menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini merupakan ancaman yang aktual dan nyata, terjadi bahkan secara global di seluruh dunia yang berlomba-lomba untuk menanggulanginya. Oleh karenanya, wabah pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan seperti pada sektor pendidikan, mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, ujian nasional ditiadakan dan pengunduran SBMPTN, dan pelaksanaan SNPTN masih dalam pengkajian. Dari sektor politik telah menimbulkan adanya penurunan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta pengunduran pelaksanaan Pilkada 2020. Pada sektor ekonomi terjadi PHK massal dan penurunan pemasukan negara dan sektor swasta di berbagai bidang, serta daya beli masyarakat yang menurun. Sedangkan dari sektor sosial budaya, terjadi penutupan tempat rekreasi, hiburan dan kegiatan seni, pembatasan penggunaan tempat ibadah, dan pemberlakuan protokol kesehatan pada tempat ibadah, larangan mudik, serta penundaan event-event olahraga, seperti penundaan PON 20 dan lain-lain. Dari sektor keamanan, meningkatnya tindakan kriminal kejahatan, dan situasi pandemi dimanfaatkan untuk kegiatan kejahatan lainnya. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama, karena akan menimbulkan krisis di segala bidang yang berdampak penurunan ketahanan nasional kita, sehingga menjadi rentan terhadap timbulnya ancaman bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan dukungan bagi pemerintah melalui sinergitas antar elemen, baik kementerian, lembaga, daerah, beserta masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk dapat mewujudkan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30. Kita harus menyadari bahwa di tengah pandemi COVID-19 justru tumbuh optimisme dan harapan untuk bangkit dan dari kondisi krisis saat ini seperti munculnya globalisasi nasionalisme baru, di mana perjuangan melawan COVID-19 tidak lagi terbatas oleh sekat kebangsaan, namun secara global bahu-membahu untuk mengatasinya. Industri dalam negeri tumbuh untuk membuat alat-alat kesehatan sendiri, sehingga memunculkan sikap kemandirian. Perguruan tinggi berinovasi membuat rancangan APD, rancangan ventilator, alat-alat tes kesehatan, robot medis, dan lain-lain. Menjamurnya gerakan solidaritas dalam pembangunan ekonomi bersama. Terbangunnya semangat gotong royong sebagai wujud implementasi yang nyata dari Pancasila. Saudara sekalian, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DPR telah sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dari yang awalnya akan dilaksanakan pada 23 September menjadi tanggal 9 Desember 2020 yang akan diikuti oleh 270 kepala daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Agenda nasional ini harus dapat dilaksanakan dengan sukses walaupun di tengah pandemi COVID-19. Oleh karenanya, perlu pemahaman kerawanan-kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Secara umum, kerawanan pilkada serentak meliputi kerawanan gangguan dan intervensi logistik pemilu, serta sulitnya distribusi logistik pemilu di daerah-daerah terpencil, terutama yang berada di luar Pulau Jawa. Kerawanan gangguan keamanan di Papua yang terkait dengan aktivitas kelompok yang diduga kelompok kriminal bersenjata. Kerawanan penyebaran wabah COVID-19, baik pada waktu kampanye maupun pemungutan suara. Kerawanan paslon yang merupakan pertahanan. Kerawanan daerah mempunyai populasi berbasis SARA yang seimbang. Kondisi geografis daerah berpotensi sabotase, seperti Provinsi Riau yang rawan karhutlah. Adanya pemekaran atau penggabungan daerah, sehingga data penduduk dan dasar hukum wilayah tidak jelas. Kerawanan politisasi isu wabah COVID-19, serta isu dampak ekonomi wabah COVID-19 seperti PHK, isu tenaga kerja, SARA, dan bantuan sosial. Secara khusus, kerawanan pilkada serentak meliputi kerawanan pengalihan anggaran pemilu pada naskah perjanjian hibah daerah oleh kepala daerah untuk menjadi anggaran penanganan COVID. Adanya kerawanan tidak akuratnya data pemilihan baik karena belum update data penduduk atau adanya pemilih yang melaksanakan isolasi akibat COVID-19. Masa penundaan dapat dipergunakan oleh oknum untuk mencari celah keamanan cyber pada sistem teknologi informasi pemilu sehingga rawan terjadi manipulasi data. Adanya kerawanan petugas PPK, PPS, dan pengawas ad hoc yang disebabkan oleh pemutusan dan perpanjangan kontrak PPK, PPS, dan pengawas ad hoc. Adanya kebijakan pimpinan di daerah yang tidak mengizinkan PNS untuk diangkat sebagai PPK dan PPS, dan kepala daerah tidak melantik PPK dan PPS. Kerawanan politisasi isu penundaan pemilu untuk mendiskreditkan dan mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah. Adanya kerawanan penggunaan momentum wabah COVID-19 untuk melaksanakan kampanye terselubung, seperti melalui modus pembagian sembako dan bantuan sosial. Adanya kerawanan terhadap paslon peserta pemilu, pemilih, petugas-petugas penyelenggara pemilu yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dalam tahapan-tahapan pilkada, khususnya pada tahap kampanye dan pelaksanaan pemilu, sehingga dapat menimbulkan klaster-klaster baru COVID-19. Kerawanan-kerawanan tersebut perlu diantisipasi oleh Polri selaku penanggung jawab keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan penyelenggara pemilu secara terpadu, dan diperlukan langkah-langkah sinergitas sebagai berikut. Penegakan hukum nasional melalui penataan regulasi, perbaikan sistem hukum, penguatan sistem anti korupsi, serta penguatan akses terhadap keadilan. Penyelenggaraan pilkada serentak
yang transparan, jujur, dan adil dengan menerapkan semua aturan dan ketentuan yang telah disiapkan oleh penyelenggara pilkada serentak. Penerapan protokol kesehatan yang ketat selama pelaksanaan tahap-tahap pilkada serentak. Penerapan sanksi hukum yang tegas bagi peserta pasangan calon dan pemilih serta penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada setiap tahapan pilkada serentak. Dengan demikian, dapat dieliminir setiap potensi gangguan dan ancaman terhadap suksesnya penyelenggaraan agenda nasional Pilkada serentak tahun 2020 yang akan datang, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin nasional di daerah yang legitimit guna terpeliharanya keberlangsungan pembangunan nasional. Polri selaku penanggung jawab keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak harus dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 dalam rangka terpeliharanya keberlangsungan pembangunan nasional. Saudara sekalian, penguatan stabilitas keamanan dan dalam negeri sangat diperlukan guna menjaga stabilitas keamanan nasional. Di tangan Polri, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat dipertaruhkan. Suksesnya pilkada serentak tahun 2020 yang akan datang di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan dan tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersinergi demi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada para peserta seminar, para narasumber dan moderator, selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat baik untuk saudara maupun institusi saudara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Profesor Mahfud MD. Sekian dan terima kasih. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Deputi 5 Kemenko Polhukam Republik Indonesia yang telah menyampaikan penjelasan Menko Polhukam, dan kali ini berkenan sebagai ungkapan rasa terima kasih untuk dapat menerima cindramata dari Sespim Lemdiklat Polri kepada Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus yang meriah untuk penyerahan cindramata yang saat ini kita saksikan bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Deputi 5 Kemenko Polhukam Republik Indonesia.